Misteri Orang Bunian. Ternyata hari Kamis malam Jumat Kimaeng, tentang kuntilanak di bawah beduk masjid. Aku gak arep cerita horor. Gur sebuah misteri saja kadung gak jalu edit gambar Kimaeng soale. Dulu ketika kami masih tinggal di Bengkalis Riau. Saya waktu baru tinggal di sana dan belum punya anak. Selalu ikut suami keluar masuk hutan untuk kerja balak narik kayu gelondongan di hutan. Waktu itu biarpun rombongannya sudah bawa tukang masak, saya tetap ikut dan sering disuruh tinggal di rumah bosnya. Di Pulau Dadap, Tanjung Padang. Dari cerita masyarakat disitulah, saya tahu istilah orang bunian ini. Sejenis makhluk dari alam gaib lain yang menyerupai manusia katanya. Mereka sering cerita katanya warga sekitar situ bahkan ada yang menikah dengan orang bunian itu. Saat kutanya dari mana mereka tahu, katanya dulu ada seorang wanita dewasa yang hilang berbulan-bulan. Tiba-tiba kembali dan dalam keadaan hamil. Saat ditanya keluarganya dia cerita diajak menikah seorang pria di sana. Orang bunian ini sering kali dekat dengan kita. Hanya kitanya yang tak melihat mereka. Begitu cerita mereka. Dan ada yang sebaliknya, cowok menikah dengan orang bunian. Sampai punya anak. Pas si istri gak bisa tinggal di alam nyata, dan kembali ke alam keluarganya. Si cowok hilang akal dan gila. Belum lagi berita-berita yang beredar di radio dan televisi lokal yang menyiarkan berita tentang penambahan jamaah haji gaib. Kata bosnya suamiku itu memang benar orang bunian muslim itu tiap tahunnya ada yang naik haji. Awalnya saya percaya tidak percaya dengan cerita mereka semua. Tapi kemudian ada kejadian nyata di dekat tempat tinggal kami. Anak seorang tetangga yang masih kelas 3 SD hilang selama 3 hari. Setelah itu dia kembali dalam keadaan baik-baik saja. Saat ditanya katanya dia hanya main ke rumah tetangga sebelah. Bermain dengan anak-anaknya. Dan itu beberapa kali terjadi dalam jangka beberapa bulan gitu. Wallahualam hanya Allah yang tahu sebenarnya. Suatu hari ketika saya tidur dengan suami di rumah bos. Sorenya mereka cerita kalau di kamar depan rumah mereka itu juga ada penunggunya orang bunian, katanya. Yang sering tidur di situ sering diganggu. Kami memilih tidur di kamar tengah, karena serem juga dengan cerita tadi. Kami biasa tidur dalam kelambu, karena daerahnya banyak nyamuk. Entah jam berapa saya tersadar. Dalam gelap jendela terbuka, jendela orang Melayu, rumah panggung, itu biasa setinggi dada leher orang dewasa dan ada yang menarik kelambu kami. Saat balik kutarik, tambah kuat ditarik balik. Akhirnya saya pindah ke tempat suami. Dan suami saat tahu ada yang menarik kelambu itu, dia berusaha menarik lagi. Mungkin terasa sama kuat yang menarik tahu kalau itu tenaga lelaki. Jadi dilepaskan dan pergi. Paginya saya cerita ke istri bos, gak tahu dia kemudian cerita ke tetangga. Beberapa hari kemudian mereka tahu katanya yang narik kelambu ya lelaki hilang akal yang katanya menikah dengan orang bunian itu. Yang rumahnya gak jauh dari rumah bos, ingin mengintipku. Nekat banget sampai nyongkel jendela orang. Sopo seng duwe pengalaman podo. Dok nginceng hayo, cung.